Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, la khawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita diberikan kenikmatan yang sangat luar biasa oleh Allah, sehingga bisa kembali ngaji kitab Al-Fathur Rabbani. Sebelum kita mulai pengajian ini, marilah kita berkirim Fatihah terlebih dulu kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada muallif kitab Al-Fathur Rabbani yakni Syekh Abdul Qadir Jailani, juga kepada kedua orang tua kita. Semoga dengan berwasilah ini kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam mempelajari kitab tasawuf Al-Fathur Rabbani. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa jami'i ashabihil kiram syai'ulillahi lahumul Fatihah. Thumma ila hadratil sultanil awliya Sayyidina Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Jilani qaddasallahu sirrahul aziz syai'ulillahi lahul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-rahmanirrahim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wasumma ila hadratin Syekhinal Mukarram Abuya Abdus Syakur Yasin Ibn Ibrahim rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharani wa li walidi wa li masyayikhi. Syaulillahi lahul Fatihah. Wa summa ila hadratina abaina wa ummahatina wa jaddatina wa usulina wa furu'ina wa alal khadirina fi majlisina hadha. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Oke, kita baca halaman 15 yang paling bawah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini. Amin ya rabbal alamin. Ya ghulam, ya ghulamu, hai anak muda, la yakun hammuka la yakun, jangan kamu jadikan, hammuka,
minatmu, matakulu, pada apa yang kamu makan, wama tashrobu, dan pada apa yang kamu minum, wama talbisu, dan pada sesuatu yang kamu pakai, wama tangkihu, dan pada sesuatu yang kamu kawini, wama taskunu, dan pada sesuatu taskunu yang kamu tempati, wama tajma'u, dan pada sesuatu yang kamu kumpulkan, kullu hadza, itu semua, hammun nafsi, kesukaan nafsu, wat tabai, dan karakternya, fa'aina, lalu di mana, hammul qalbi, minat hatimu, wasirri, dan sanubarimu, wahuwa, yaitu tolabul haqqi, mencari Allah al-haq, Allah yang maha benar, azza wa jalla, maha perkasa dan maha agung. Saya jelaskan apa yang dimaksud oleh Syekh Abdul Qadir Jailani. Ya gulam, la yakun hammuka ma ta'kulu wa ma tashrabu wa ma talbisu. Anak muda, jangan kamu jadikan sesuatu itu hanya pada yang kamu makan, kamu minum, dan kamu pakai. Jadi sekarang kan ukurannya orang itu apa yang dimakan, apa yang dipakai, dan apa yang ditempati. Baju juga sama, makan, kalau makan yang sederhana nggak mau, makan ditambah-tambahi. Kalau dulu kita makan tahu tempe cukup, sekarang makan tambah sosis, tambah mie, spaghetti, ya.
Dulu kalau orang Jawa makan jajan ya undi-undi, ote-ote, jemblem. Sekarang kena makanan materialnya sama, jadi donat, ya. Itu yang sekarang menjadi kesukaan orang, dan itu kesukaannya melebihi, ya, berlebihan, akhirnya jadi penyakit. Dulu minum itu ya air putih, nah terus akhirnya minum diberi tambah-tambahan perasa, ya, akhirnya semuanya apa yang kita alami menjadi penderitaan, ya, penderitaan. Orang stroke itu karena selalu menuruti hawa nafsu, makan, tidak ada batasnya, minum, tidak ada batasnya. Akhirnya disindir oleh Syekh Abdul Qadir Jailani, manusia itu ya sebatas yang dimakan, diminum, dipakai, yang dikawini. Sekarang kan kita juga melihat anak-anak yang SMA. Dulu di masa saya anak SMA nggak ada yang kenal bedak, itu kan nggak ada. Sekarang jangankan SMA, SD sudah pakai make up. Akhirnya nanti usianya lulus SMA, wajahnya lebih muda ibunya daripada anaknya, gitu. Nah ini kan makanya kita dinasihati oleh Syekh Abdul Qadir, wa ma taskunu wa ma tajma'u, kamu hanya mikir sesuatu yang kamu tempati. Rumah sudah bagus, wes dianu aneh, dipakein pakai itu, akhirnya kesannya kalau orang Jawa kayak kandang bubrah. Lah kata orang yang modern, orang urban, orang-orang yang mengenal perkotaan modern, bukan kandang bubrah Gus, ini inovatif, ya kan? Wis wapi jadi anu lagi. Contohnya saya ini, wapi gak anu lagi, bukan, karena inovasi. Terus wama tajma'u, apa yang kamu kumpulkan. Dulu punya sepeda ontel sudah merasa bersyukur, lama-lama terpikat motor dulu cc-nya 70, 75 sampai 80 sudah bersyukur. Sekarang motor cc minimal 150, 120, bahkan 250. Gak terima melaku 80 menit 80 km per jam, itu enggak terima, kurang cepat katanya, digedein. Dulu orang punya baju itu cukup 5 maksimal, ya, setahun, bahkan itu sampai bulak belum ganti. Sekarang walaupun orang miskin, bajunya di almari itu luar biasa banyak. Padahal nanti kalau di yaumil kiamah kan dihisab bajumu itu apa. Terus saya kemarin buka-buka, wah ternyata baju saya juga banyak. Ya, baju saya banyak di room. Sarung saya hitung banyak. Terus saya lihat ini, wah sarung ini harga 1.800.000. Terus ditanya sama malaikat, semangatnya apa semahal harga sarungnya? Saya akhirnya nyuci sarung, nyuci baju itu di belakang. Terus ada tamu datang, loh Gus kok nyuci sendiri? Iya saya nyuci sendiri, saya kalau baju-baju ini saya cuci sendiri. Kenapa Gus? Tolong browsing nang Shopee tah nang apa no, harga sarung ini berapa? Setelah di browsing ternyata harga sarungnya 1.800.000. Lah ini kalau saya pasrahkan di tukang laundry bisa sobek, karena apa? Tukang laundry itu panasnya nggak pernah disetel. Oh ini kain katun panasnya harus gini, ini kan nggak, pokoknya disetelika aja. Kaos-kaos saya yang bagus-bagus molor gara-gara kepanasan setrikanya.
Terus baju, saya suruh browsing baju ini, merek ini. Loh, baju aja 1 juta Gus. Iya, ini saya pakai di acara-acara tertentu. Aku lek kok undang teman tahlilan nang omahmu ya rangge baju ini ya. Ini kalau aku jadi pembicara jadi apa? Kalau yang momennya agamis ya religius, saya pakai baju ini. Ya ternyata memang netizen itu luar biasa. Saya acara halal bihalal di browsing di WA. Wah ternyata bajunya Pak Wid senilai 5 juta yang dipakai. Langgole aku tadi pejabat melarat kok curigai. Ngaji tasawuf miskin, wong katanya tasawuf dekat Gusti Allah kok hidupnya sedih mengenaskan. Lalu saya bilang, wong yang punya baju bagus itu aku, kok kamu yang heboh. Berarti kan kamu itu sama dengan muridnya Syekh Abil Hasan Asyadili. Syekh Abil Hasan Asyadili itu pakai baju harganya ngalahkan bajunya sang khalifah ya, termahal di Mesir. Santrinya heboh, Syekh katanya engkau mengajarkan tasawuf tapi bajumu kok yang termahal. Kamu tahu dari mana? Saya browsing itu di pasar di Alexandria, itu harganya 150 dinar, 150.000 dinar. Bajunya ya paling 1,5 M. Makanya andai kata saya itu pakai baju yang 100.000 tiga, jenengan mesti tidak percaya kalau baju itu harganya 100.000 tiga, karena jenengan standarnya itu pasti barang. Gitu. Andai kata istri saya itu pakai emas palsu, jenengan tidak percaya. Masa iya istrinya Gus Wid emas palsu, padahal emas yang asli digadekno, sing palsu digawe. Iya, saya daripada di rumah emas-emas yang asli saya gadekan, dapat uang. Ya, emas yang dipakai yang emas palsu. Tapi orang lain kan percaya. Kalau jenengan naik motor jelek terus emasnya asli, paling emas palsu. Kan tergantung yang make, gitu loh. Nah, karena apa? Ini sudah jadi ukurannya nafsunya orang zaman sekarang. Makanya ini Syekh Abdul Qadir tanya, terus mana minat hatimu dan sanubarimu kepada Allah? Wong nyatanya ibadah itu juga berkelas-kelas. Ibadah haji aja ada yang reguler, ada yang plus, ada yang VIP. Dan memang di sana ngelempar jumrohnya ya beda. Kalau VIP itu pakai kerikilnya dari emas, kan ya enggak. Itu. Kalau tujuan-tujuan kita enggak pernah menuju kepada kolbu kita, nanti kita akan kena penyakit ain. Apa penyakit ain? Ain itu mata. Nabi menjelaskan penyakit ain. Para ulama juga menjabarkan macam-macam penyakit ain. Penyakit ain itu adalah penyakitnya orang ya, yang suka pamer kenikmatan. Sekarang sudah merajalela orang pamer kenikmatan. Makan aja loh, yang namanya makan di rumah makan lesehan, makan ikan gurame itu sebelum makan berdoa dipoto dulu. Nah, akhirnya diposting dulu baru dimakan. Orang pergi umroh posting dulu baru dikirim ke grup, alhamdulillah malam hari ini bisa sholat tahajud di depan Ka'bah. Orang yang seperti itu kena penyakit ain karena suka pamer kenikmatan. Jadi nggak pernah menuju kepada hati, ya kepada sir, nggak pernah.
Saya duduk di bandara pergi haji, ya, terus naik pesawat. Jadi di bandara itu kenalan sama satu kloter, kenalan, bapak dari mana, ini, ya. Tanya anaknya berapa, ini. Sudah, itu sudah saya hafal, mengarahnya kepada anak. Akhirnya cerita, alhamdulillah anak saya sayang yang nomor ini jadi dokter, anak saya ini. Saya pergi haji ini, cucu saya sudah saya kasih sangu, orang itu 15 jutaan. Cucunya berapa, Bu? Cucu saya ada 6. 15 jutaan kali 6 banyak toh. Wah, ini sudah ini cerita. Nah, ini kan orang yang terkena penyakit ain karena pamer kenikmatan. Wong ini mau berangkat kepada menuju ke Baitullah masih pamer kenikmatan. Tadi itu mantu saya yang nganter itu pegawai pajak itu. Tadi mantu saya yang satunya itu yang nganter itu, nah, itu pegawai bandara. Nggak tahu kalau yang diajak ngomong juga pegawai bandara. Nah, itu akhirnya sampai turun di Jeddah yang diomongkan ya pamer kenikmatan. Nah, kata di dalam kitab, nanti kalau orang kena penyakit ain bisa mati. Matinya bagaimana? Ternyata matinya ngenes. Karena sudah kena penyakit ain, matanya memandangnya itu materi. Ya, mandangnya materi. Akhirnya kalau punya anak 5 yang selalu dikunjungi anak-anak yang sukses, yang larat-larat gak patek dikunjungi. Itu orang tua kena penyakit ain. Cucu yang anak orang tuanya nggak begitu sukses ya nggak dikunjungi, nggak pernah diceritakan sama temannya. Di reuni haji yang nggak pernah diceritakan. Nah, sekarang yang namanya orang haji itu ada reuninya, reuni haji tahun berapa. Nah. Saya ketemu teman tetangga dari mana? Anu Pak RW, saya dari reuni haji. Reuni haji. Jadi reuni gak sekolah tok, saya kaji ono reuni ini. Di sini ada orang, saya tanya, dari mana Mbah? Niki Gus, niku manten yang reuni kaji kali umroh. Kita yang ngaji tasawuf itu langsung bengong. Ya Allah, memang sudah waktunya merajalela penyakit ain. Bajunya ya baju haji yang kemarin dipakai. Padahal zaman Belanda gelar haji itu untuk menandai orang-orang Islam yang ketaatannya kuat luar biasa. Ini Islam taat ini. Kalau pergi haji pulang-pulang berontak ini. Makanya terus untuk mendeteksi orang-orang yang Islamnya kuat itu pulang dari Mekah dilabeli haji sama hajjah. Tahu bahasa Arabnya haji itu apa tuh? Tamu. Terus mulai ditutup tamu aja. Loh, iya. Tapi sekarang menjadi kelas sosial. Nama haji hajjah itu jadi kelas sosial. Makanya ibu saya bilang, makanya kue budal kaji rakok badas, wong badas kene sing nyeluk kue Pak Kaji. Ya ben ora celuk ya wis ra patekna. Nah, saya pasang foto haji di ruang tamu dulu, katanya itu editan. Apa perlu paspornya difoto itu ya, terus taruh di Pigora itu. Lu ada, memang ada orang yang ngomong bisi istrinya katanya itu foto editan. Akhirnya saya punya paspor itu paspor lama, terus saya bawa keluarnya, bacaan pasporku. Lu Gus, kok ada visa Amerika, visa Eropa, visa ini Gus. Langitmu aku ora tau keliling dunia. Teh wong desa ya. Lah sehingga andai kata Bapak Ibu ketemu wali yang asli wali temenan, malah nggak bisa membedakan. Karena ukuran sekarang kesolehan sosial itu baju. Makanya ingat, Hari Kartini itu apa sih maknanya kalau Hari Kartini? Pokoknya tanggalan Hari Kartini kan gitu toh. Terus disuruh pakai baju tradisional.
Kartini itu di masanya menggugat muslimah-muslimah yang pakai baju muslimah tapi kesalehannya hanya kesalehan sosial. Jadi palsu semua. Terus digugat oleh Kartini. Daripada palsu mendingan tidak usah pakai jilbab. Itu kritiknya Kartini. Berjilbab ternyata ngantek Belanda, antek-antek asing. Makanya terus Kartini menggugat. Tuh Kartini itu hafal Quran loh. Itu muridnya Mbah Soleh Darat, pensyarah hikam. Itu menggugat jenengan yang sok muslimin muslimat, muminin muminat digugat oleh Kartini. Karena apa? Orang Jawa pada masa itu lebih menggemari pakaian-pakaian yang menampakkan kesalehan sosial, bukan soleh beneran. Tapi sekarang mungkin ya gak diceritakan begitu sama gurunya. Pokoknya Kartini ya Kartinian aja. Terus semua story mengucapkan selamat hari Kartini. Habis terang, habis gelap terbitlah terang. Itu. Tapi makna peringatannya ndak tahu. Itu Kartini menyindir kita yang suka pakai kopiah, ya, pakai jilbab, tapi kalau Jumat tetap ngerokok di warung. Itu yang dikomentari Kartini. Yang pakai jilbab tapi masih suka ghibah, gosip, itu yang dikritiki sama Kartini. Ya. Jadi itu kisahnya orang Indonesia sama dengan Syekh Abdul Qadir Jailani. Nah, karena orang Indonesia hatinya tidak condong lagi kepada bangsanya sendiri. Barat sing ditiru Barat. Lah hari ini memang gak niru Barat. Nah, sekarang aja anak cucu kita sudah niru gaya Barat. Makan aja kalau ultah mesti di warungnya Amerika, namanya McD, KFC. Terus sekali-kali nang warungin Nanang nono. Karena gengsi gitu loh, gengsi. Itulah yang dikritiki oleh, kalau konteksnya Indonesia, oleh ibu kita Kartini. Kesalehan-kesalehan sosial, akhirnya agama pada waktu itu hanya bersifat ritual, tidak pernah masuk ke dalam hati. Maka Syekh Abdul Qadir juga tanya, fa'ina hammul qalbi wasirri. Di mana-mana kegiatan keagamaan sifatnya ritual. Tahlilan yang dulunya tujuannya untuk mendekatkan diri kepada Allah, akhirnya hanya untuk ritual. Dan bahkan dikritiki di situ juga. Kritiknya ya hampir mirip-mirip dan kritiknya Syekh Abdul Qadir. Ternyata untuk menciptakan lahan-lahan pekerjaan baru buat orang. Kalau di sini ngimami tahlil belum bayar. Zaman Londo ngimami tahlil bayar, ya kan? Sekarang di kota ya bayar. Kalau ngimam tahlil kok cuman diamplopi 100, besok lagi diundang lagi enggak datang. Akhirnya kepotokan saya di BCI, Pak jenengan yang anu ya. Padahal itu yang dapat jatah sudah dapat amplop 2,5 juta. Terus panitia saya bilang, telepon wonge duwe kon transfer nang aku. Loh, iya. Jadi sudah seperti itu. Kalau sudah nerima amplop kan harusnya ada acara apa harus dibatalkan yang amplop duluan. Sekarang contoh, saya nggak ngritiki, tapi ini apa kata Syekh Abdul Qadir Jailani. Saya itu seumur hidup kenal orang ini pada waktu kecil, sama-sama sekolah MI. Terus saya ketemu di Surabaya. Nah, ketemu di Surabaya pada waktu cari baju, cari ini, dia kerja di situ, di mall. Atenang Dimas, aku mau ke Jepang. Mau kerja tak? Enggak.
Ya aku mau kerja, tapi bukan kerja jadi TKI, tapi aku kerja profesional hanya cuman setengah bulan. Nah habis itu lama nggak ketemu, terus tiba-tiba datang ke sini. Terus saya itu ngomong sama ibu saya sama adik saya, kok kadingaren, janur gunung. Apa sih kadingaren itu? Jadi pohon aren, janurnya itu kan ada di gunung. Tahu pohon aren? Apa? Kolang kaling. Buahnya itu kolang kaling itu. Makanya itu aren, pohon aren, janurnya ada di gunung. Nah, terus tiba-tiba mengucapkan begini panjang lebar mukadimah. Terus saya tanya lah, sama memang enek kerso opo? Tadi ada apa? Lama sekali nggak pernah berjumpa, sekarang baru ke sini. Anu Mbah, anu Mas, kula badhe nyuwun donga panjenengan. Insyaallah benjing kula badhe kesah haji. Saya harus batin. Dari awal itu sudah batin karena musimnya mendekati haji. Lah haji itu kan ibadah yang rawan pamer. Sing gurung kaji hati-hati, sing wis mulih kaji selamat bisa mulih alhamdulillah. Lha itu rawan. Ora tau ngundang aku lek ane acara apa-apa wayahate walimatus safar haji diundang. Sapa ngundang kok nulis jenenge ngene. Nah, ini tujuannya kan bukan sir lagi sama kolbu. Makanya ibadah yang paling rawan dengan riya itu adalah pergi haji. Jadi kegemarannya itu ya. Jadi ini sudah tidak digemari oleh kolbu. Kolbu sudah ditinggalkan oleh nafsu. Saya menulis nama seorang pejabat, bikinkan laporan, kurang H, dimarahi saya. Pak, ini nanti bapaknya marah, ini kurang H ini. H itu apa? Haji Pak. Ush, Doktor Haji MSI. Nah ini kan akhirnya karena hati kita sudah jarang kita rawat, akhirnya penyakit yang sulit disembuhkan bukan penyakit fisik tapi penyakit hati ya. Karena menuju Allah sangat berat. Oke, kita lanjutkan. Wahammuka ma'ahammuka, wahammuka minatmu, ma'ahammuka pada apa yang kau sukai. Falyakun, maka jadikan hammuka minatmu Rabbaka pada Tuhanmu Azza wa Jalla ya. Azza maha perkasa, wa Jalla maha agung. Wama dan sesuatu indahu yang ada di sisinya. Ad-dunya dunia laha memiliki badalun pengganti, wa huwa yaitu al-akhiratu akhirat.
wal khalqu dan makhluk lahum memiliki badalun pengganti wa huwa yaitu al khaliqu sang maha pencipta azza wa jalla. Ya, ini Syekh Abdul Qadir di paragraf ini menyampaikan ke kita, biasanya apa-apa kalau yang disukai mesti diistimewakan. Ngasih orang itu, kalau ngasih teman pleknya, CS kentalnya itu ya banyak. Kalau ngasih orang yang nggak disukai sedikit. Padahal kalau kita nggak menyukai ciptaannya Allah sama dengan tidak menyukai Allah. Kira-kira sadar nggak? Kita menghina orang jelek, wah arek kok cilik merengil. Loh kan menghina itu, menghina makhluknya Allah sama dengan menghina Allah. Menghina orang yang menjalankan sunnah Rasul, sunnahnya Nabi, karena berbeda prinsip, itu sama dengan menghina Nabi, bukan? Orang kok sukanya celana cingkrang, padahal cingkrang itu juga disunahkan Nabi, karena dia berseberangan aja sama orang itu. Nah, kita akhirnya menghina apa yang dilakukan orang itu. Kita tidak sadar itu juga menghina Nabi. Ada orang pergi ke makam dikritiki begini-begini. Oh, Nabi juga pernah pergi ke makam. Berarti orang itu tidak mengkritiki kita, ya mengkritiki Kanjeng Nabi. Allah pernah difitnah, Nabi juga pernah difitnah. Makanya jangan heran kalau kita sering difitnah orang. Gusti Allah saja juga difitnah. Jadi ingat bahwa dunia ini punya ganti namanya akhirat. Tetapi menuju akhirat butuh dunia. Butuh amal jariah enggak ke akhirat? Butuh. Kalau miskin, nah, ya nggak mungkin dapat pahala jariah. Orang miskin tuh dapat pahala dari sholatnya, dari puasanya. Jariah nggak bisa. Nah, dunia ini bukan sesuatu yang menakutkan, bukan sesuatu ya yang membahayakan. Dunia itu cobaan buat kita, dan kita harus bisa mengendalikan dunia supaya dapat akhirat. Bapak Ibu kalau nggak punya uang, terus beli kitab Fathur Rabbani 200.000 itu bisa nggak? Ya nggak bisa. Kadang orang berlebihan ngomong, harta tidak dibawa mati, uang tidak dibawa mati. Memang uang tidak dibawa mati. Kalau nggak punya uang juga terasa mati. Makanya kadang-kadang saya itu kalau ngomong jangan berlebihan. Dunia ini adalah tempat kita mencari pahala untuk kembali ke akhirat. Kau bilang dunia nggak dibawa mati, uang nggak dibawa mati. Oh, nggak punya uang, hidup ini terasa mati. Mencintai seseorang tanpa uang juga terasa mati cintanya. Oh, ketika mau mati aja masih butuh uang, ya kafan juga uang, semuanya uang. Persiapkan dunia ini untuk kembali ke akhirat, karena gantinya dunia adalah akhirat. Tinggalkan makhluk, karena makhluk juga punya ganti. Kita menyandarkan diri bukan lagi kepada makhluk, tapi kepada sang pencipta. Bukan makhluk tapi Khalik. Makhluk itu hanya sarana kita ketika di dunia, ya.
Punya pengganti, semuanya pengganti. Kita lanjutkan. Kullama, bila mana tarokta, kamu tinggalkan, tarokta, kamu tinggalkan syai'an, sesuatu, min hadzal ajili, min hadza, dari ini, al ajili, dengan segera. Kalau terjemahnya ya min hadzal ajili, kamu tinggalkan sesuatu ini dengan segera. Ahdasa, Allah membuatnya baru. Aiwadahu, sebagai penggantinya. Wa khairon, yang lebih baik, minhu, darinya, fil ajili, dengan segera. Qadir, qadir, perkirakan, anna, bahwa, qad bakia, qad masih, bakia, yang tersisa, min umrika, dari umurmu, hadzal yaumu, pada hari ini. Fahasbu, maka sudah cukup, tahayya, menuju, lil akhirati, ke akhirat. Tahaddaf, kamu harus menyambut, limaji'i, kedatangan, malakil mauti, malaikat maut. Ya, ini Syekh Abdul Qadir di paragraf-paragraf ini kan menyampaikan ke kita, kullama tarakta syai'an min hadzal ajil,
tinggalkan. Contohnya kan maksudnya begini, 7 hari kerja, kan kerja Senin sampai dengan Jumat. Ya mbok yao yang Sabtu Minggu ngaji untuk kepentingan akhirat. Kamu setiap hari bekerja di pasar dapat uang sekian, mbok yao yang 10% disisihkan untuk orang fakir miskin untuk persiapan kembali ke akhirat. Nah, kan diganti semua yang baru. Kalau kita bersedekah hari ini, besok akan diganti yang baru oleh Allah. Sedekah hari ini akan diganti yang baru. Dan kamu harus mempersiapkan diri kedatangan malaikat maut. Kamu itu buronan, kok santai saja. Kamu itu masuk dalam DPO. Kalau polisi kan DPO. Dan itu menjadi kepastian kita jadi DPO yang sudah diputuskan oleh pengadilan, matinya kapan. Nah, kita karena tanggal jemputnya itu dirahasiakan Allah, maka orang itu hidupnya nyaman. Ya untungnya Allah merahasiakan kematian sehingga hidup kita nyaman. Kalau rahasia kematian sudah tidak ada rahasia lagi, hidupnya malah nyaman. Karena was-was terus dilungkas mati, sebentar lagi mati. Yang kadang manusia diajari oleh Nabi, kepastian yang sudah kita terima adalah kematian. Ya. Ketika masih sakit parah, selalu ingat Allah, memelas-melas di hadapan Allah, ya Allah berilah kami kesembuhan. Kalau saya sembuh nanti saya akan pergi ke Baitullah bersama keluarga. Di sana saya mau beribadah. Alah, sembuh lupa, nadarnya itu lupa. Terus ditagih sama cucunya, masa aku kemarin ngomong begitu? Oh berarti kalau ngomong sama kamu harus disuting mbah. Kalau lagi sakit kan janjinya banyak itu. Maka ingatlah, orang kalau masih sehat keinginannya banyak sekali. Kalau sedang sakit keinginannya cuma satu, pengen sembuh. Setelah sembuh pengen pergi ke satu tempat. Ngapain? Itu di Jogja kan ada festival cari jodoh. Memang ngapain cari jodoh? Ini oleh rontokan arah-arah sing gak gelem mas. Loh, bayangkan. Jadi kita itu kadang-kadang mikirnya terbalik-balik. Yang pasti kita hadapi adalah kematian. Diberi kesempatan oleh Allah untuk membangun prestasi supaya bisa kembali ke rumah. Maka kematian itu bukan sesuatu yang mengerikan. Kematian bagi seorang sufi adalah pulang kampung. Tapi kalau dibilang pulang kampung, mesti nggak ada yang tertarik. Dibilangi kamu itu zikir yang benar, sholawat yang benar, karena bisa dipakai tiket pulang kampung. Padahal kita kan sudah punya kepastian kullu syai'in kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa itu pasti akan mengalami kematian. Saya kemarin juga gitu, di Kediri tiba-tiba ditelepon sama tetangga, ya warga saya, Pak saya itu mau memperbaiki ini keranda itu ya, saya pasang kerandanya itu. Harus izin ke siapa Pak? Izin ke saya. Kenapa? Saya mau jariah Pak. Kemarin karena tetangga, memang ada tetangga yang meninggal, keranda itu sudah melas gitu loh, mengkhawatirkan. Terus dia mau ngerti ini, terus saya tanya, mau diperbaiki apa mau diganti baru? Mau saya perbaiki dulu, nanti kalau kita ganti ya nggak apa-apa. Terus alhamdulillah karena tahun ini saya punya banyak rezeki Pak, ini oke. Ya terus saya ajak ke kuburan, lihat dulu ininya. Ternyata dibersihkan, diamplas, dicat. Terus siang saya bilang,
Jangan dicat lagi, biar ini aja kering. Kenapa Pak? Kayaknya nanti sore ada yang mau pakai ini. Jadi cuman dicat yang lapisan pertama, belum sampai lapisan kedua. Kalau lapisan kedua kan nggak kering. Nah, dilalah, saya baru nyampe sini ada WA. Pak Wid, kerandanya sudah kering apa belum? Kenapa? Ini warga saya RW 8 meninggal. Oke, kayaknya sudah kering karena tadi dicat, cuman cat dasarnya, cat yang kedua belum. Coba dicek aja ke sana, dicek ternyata. Terus saya WA orangnya, alhamdulillah Pak Gadot, jariah sampean langsung keterima. Tapi untung tadi jenengan melarang saya ngecat semua, Januari nggak bisa dipakai tuh. Nah, ini orang punya keinginan mempersiapkan diri. Terus saya di makam sambil guyon, saya tanya, saya guyon nih, biar tonggoku nuk badas iku singgah kerondo ini tiba-tiba terus menine mati, wong pun mau sampean. Mati itu sudah kepastian, tapi sampean kenapa kok takut, malah memperbarui dan membangun keranda? Inilah kereta kita yang menuju pulang kampung. Itu ada Pak Taji itu dibilangi, jangan ngajak pulang sekarang. Tetangga kita Pak Taji ya meninggal di situ. Nah, saya jelaskan sama yang bikin itu, Pak, ini kan kita itu sudah punya kepastian dan putusan dari Allah, setiap yang bernyawa pasti mati. Tapi semua orang tidak mau memburu yang pasti, yang diburu itu yang tidak pasti. Nah, makanya bener jenengan itu diberi kelimpahan rizki oleh Allah tahun ini diperbaiki. Kalau bisa jangan diperbaiki, nanti belikan baru. Atau begini saja, nanti urunan sama saya belikan material, jenengan yang bangun. Kan dia seorang pemborong, bisa ngelas, bisa macam-macam. Tiba-tiba juru kuncinya datangi saya, Pak, ada yang kurang. Apa kurang? Satir itu loh, kain untuk penutup kalau jenazah dimandikan hilang. Ya Allah, kain ngono kok ya hilang ya. Jadi di makam itu kain satir penutup mandiin jenazah juga hilang, sayunya juga hilang. Yang ngono kuwi buktine wis mati ra iso lapo-lapo, ana maling meneng ae. Ya, jadi kita diingatkan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani, ya, pelarian yang paling lelah adalah mengejar dunia, dan hasil akhirnya tetap mati. Sekolah setinggi langit pun hasil akhirnya mati. Tapi kita tidak mengedonkan, menjatuhkan mentalnya orang yang sedang hidup di dunia, ndak. Dunia itu harus kita kendalikan supaya bisa menjadi bekal kita nanti pulang ke akhirat. Bukan kita terlena dengan dunia. Dunia harus dibawa kendali kita. Okay. Karena malaikat maut. Nah, kita lanjutkan. Ad-dunya tabakhatun. Ad-dunya dunia, at-tabakhatun adalah koki. Lil qaumi, bagi seorang kaum, bagi kaum. Wal akhiratu, dan akhirat. Muammaratun hunian, lahum, bagi mereka. Faidah, lalu ketika
Ja'at datang, ja'atil ghairatu, datang al ghairatu gairah. Gairah itu ya bahasa Arab, ghairah. Jadi gairah. Minallahi, dari Allah azza wa jalla. Azza maha perkasa, wa jalla dan maha agung. Halat akan menghalangi bainahum antara mereka wa bainaha dan antara gairah wa yuqamut takwinu, wa yuqamu dan akan menempati at-takwinu dunia. Jadi terjemahnya dunia akan menempati makomal akhirati, makom akhirat, ya, kedudukan akhirat. Fala tahtajuna, maka mereka tidak membutuhkan la ilad dunya, tidak lagi pada dunia, wala ilal akhirati, dan tidak pula pada akhirat. Ya kadzabu, hai pendusta, anta tuhibbullah, kamu katanya mencintai Allah azza wa jalla, maha perkasa dan maha agung. Fi halatin nikmati, ketika mendapatkan nikmat. Faidha, ketika ja'al bala'u, ja'a datang apa al bala'u, berbagai musibah. Harapta, kamu tetap teguh ka'alam yakun, seakan-akan tidak pernah. Allahu Allah azza wa jalla, maha perkasa dan maha agung. Mahbubaka, menjadi kekasihmu. Innama, sesungguhnya, yatabayyanu, sangat jelas, al-abdu, status hamba,
Indal ikhtiyari, ketika al-ikhtiyari mendapatkan ujian. Ikhtibari, okay. Indal ikhtibari, ketika mendapatkan ujian. Idza ja'atil balaya, ketika datang al balaya, berbagai musibah, minallahi azza wa jalla, dari Allah azza wa jalla. Wa anta, dan kamu, sabitun, teguh, fa anta, maka kamu, muhibbun, adalah pecinta. Fa'in, jika taghayyarta, kamu berubah, banal kadhibu, bana, maka jelaslah, al kadhibu, kedustaanmu itu. Wantaqobo, dan batalah, al awalu, yang pertama-tama, wa dhahaba, dan hilanglah, maksudnya yang katanya mencintai Allah. Jadi begini maksudnya Syekh Abdul Qadir. Syekh Abdul Qadir mengajarkan pada kita, aktivitas dunia kita itu semuanya diperuntukkan untuk akhirat. Contohnya Bapak Ibu bekerja, punya usaha, niatnya adalah ibadah. Kalau punya profesi dokter, ya, kok ada pasien wajahnya melas, miskin, sudah mbah nggak usah bayar. Loh gimana Pak Dokter, Bu Dokter, nggak usah bayar. Nah ini adalah dunia untuk akhirat. Terus yang akhirat malah untuk dunia. Saya nitip anak saya, ya Bu, diajari ngaji gini-gini. Oh iya oh, enak. Terus setiap bulan kok gak bayar wong tuane. Sono ae, besok saya mau ada acara, ngajinya libur, acara ngajinya libur. Lah itu yang malah yang akhirat malah untuk kepentingan dunia. Lebih mulia mana? Ngajar Quran tapi untuk kepentingan dunia, atau dunia untuk kepentingan akhirat? Nah makanya Syekh Abdul Qadir itu ngomong, kamu sebenarnya pendusta. Ketika masih diberi kenikmatan-kenikmatan, kamu suka muji-muji Allah. Tapi ketika diberi cobaan, kamu menghina-hina Allah dan memfitnah-fitnah Allah. Contohnya ketika kamu sakit, selalu yang disebut-sebut Allah. Ketika sehat, alhamdulillah Gus, saya sekarang sehat Gus. Setiap minggu pokoknya saya harus aktivitas olahraga biar saya tetap sehat. Ya itulah kata Syekh Abdul Qadir, kamu adalah kadzab, al-kadzab, jadi pendusta. Ketika masih stroke,
yang diwirid ya Allah, astagfirullahaladzim, astagfirullah, ya Allah, ya Allah. Pokoknya amalan yang saya ijazahkan semua dibaca. Ketika sembuh, katanya alhamdulillah saya ketemu jodohnya Gus, obatnya Gus ini. Akhirnya kan melenceng, itikadnya nggak kembali kepada Allah, tapi malah menuduh Allah nggak bisa nyembuhin, yang bisa nyembuhin obatnya. Daripada saya bikin obat, orang-orang keyakinannya pada obat saya, mendingan saya berhenti menjadi produsen obat. Ya kan? Saya kan akhirnya nggak yakin sama Allah, malah meyakini obat saya manjur. Nah, ketika diberi kesehatan, akhirnya olahraga inilah, dia menggantungkan kesehatannya dengan olahraga. Saya akhirnya mengkonsumsi ini loh Gus, sembuh ini. Nah, itulah yang dikatakan oleh Syekh Abdul Qadir, kalau caramu begitu namanya kadzab, pendusta. Ketika bangkrut, ekonominya jatuh habis-habisan, wes makam manapun didatangi, diminta-mintain, Mbah putune melarat Mbah, makam-makam mana Mbah Ngampel, Sunan Bonang, Sunan Derajat, semua didatangi. Ketika kembali sukses, diberikan kesuksesan oleh Allah, katanya ini kerja keras saya selama 2 tahun. Ya. Makanya kata Syekh Abdul Qadir, ya itulah namanya kadzab. Kamu lisanmu katanya mencintai Allah, masih diuji seperti itu, kamu tidak lagi mengakui Allah. Sama dengan orang ketika sering dikasih makanan, kasih uang, kasih ini, wis baik sekali, wis aku konconi, saya temannya ini. Ketika sudah nggak dikasih, ya enggak. Sama kan, di sini dulu saya pernah menyantuni anak-anak duafa, saya biayai sampai SMA. Tapi syaratnya orang tuanya harus ngaji. Ada kurang lebihnya 50 orang sekolah sampai SMA. Pokoknya SMA, yang dipilih SMK monggo, SMA aliyah monggo. Ngaji orang tuanya sampai anaknya lulus. Tapi setelah anak mereka lulus, tidak ada lagi yang ngaji. Terus keluarga saya gremeng, berarti dia ingin butuh tok ya ini gelem ngaji. Nah, saya ngomong begitu itu juga sama dengan kamu ketika menghadap Allah. Kenapa kamu marah? Kalau kamu menghadap Allah itu ketika butuh, kebutuhanmu selesai ya nggak pernah menghadap. Kalau aku enggak, ngebiarin dia inget ya monggo, nggak inget ya alhamdulillah. Malah saya seneng kalau dia nggak inget sama aku, malah seneng, jadi ibadahku bisa ikhlas. Nah, itu kan cerminan kita. Kenapa kamu marah ketika ada orang datang kepadamu ketika dia butuh, terus pulang, terus nggak datang lagi, terus malah dititeni. Lapo kita kok mesti hati utang, ya kan? Terus Bapak Ibu marah, ya mbok introspeksi diri. Apakah kita nggak seperti itu ketika menghadap Allah? Ketika butuh menghadap, nangis-nangis, sujud-sujud, semua bacaan untuk menggendam Allah diamalkan supaya Allah nuruti. Tapi setelah dituruti Allah, ya nggak datang lagi. Makanya saya sudah belajar itu dari kecil. Ada orang sakit ke saya sampai sembuh, setelah sembuh ya nggak datang ke saya. Saya nggak merasa menyembuhkan orang itu, karena yang menyembuhkan Allah. Saya nggak merasa membiayai mereka, enggak, karena yang membiayai Allah. Saya hanya digunakan perantara. Alhamdulillah saya dipercaya oleh Allah bisa membiayai 50 anak-anaknya orang duafa. Ketika sekarang nggak ngaji kan ya sudah, tambah beneran toh, nggak ngerepot-ngerepoti. Kalau masih ngaji kan malah pulang nyangoni, karena orangnya duafa, ya. Karena ya ngajinya juga harus realistis, tasawufnya realistis. Pekerjaan saya nyantuni orang sudah selesai, mereka sampai SMK, sudah dapat pekerjaan. Yang sebagian kalau Lebaran masih datang sini.
Yang lainnya ya enggak. Ya sama lah dengan Bapak Ibu yang gak butuh Gusti Allah, blas ora teko nang Gusti Allah. Ya kan itu realita hidup itu. Gak usah heran gitu ya. Jadi kita nggak perlu ngomong, wah saya itu mencintai Allah, saya itu pokoknya kali panjenengan sudah panjenengan Gus, pokoknya kalau turuti. Itu jawabannya adalah al-kadzdzab, ya, ngapusi, bohong, ya. Belum diuji sama Allah kok mau ngomong Habibullah, saya pecinta, ya, ini mencintai Gusti Allah, muhibbin, terus nggak channel jenis muhibbin, mencintai Gusti Allah, para pencinta Gusti Allah. Belum itu diuji mencintai Rasul. Sebelum saya lanjutkan, mungkin ada pertanyaan. Oke, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terkait dengan flexing itu yang sering hampir terjadi di berbagai kejadian apapun itu, Bos. Misalnya contoh sederhananya, misalnya saya mau gaji, terus saya biar tidak terjadi pamer-pamer seperti ini, tidak mengganggu di hadapan Sang Maha Pencipta, otomatis kan saya tidak menggelar syukuran, misalnya mengundang tetangga, dan atau apa. Tapi kan nanti pasti ucapnya netizen kan pasti itu cetil, jelas roki gak ngundang tangga ini, kata idol kaji gak ngundang tangga ini. Terus untuk menyikapi strateginya gimana biar terlepas dari yang bait atas tadi pertama tuh, yang biar hati tetap minat dan hati tetap mencari Allah. Iya, memang penyakit ain zaman sekarang diawali dengan flexing, bahasa Inggrisnya flexing, basa Jawane pamer. Apa sih sekarang nggak dipamerkan? Ngulang ngaji anak Quran dipoto, alhamdulillah nak kamu sudah bisa Iqra 6, flexing di medsos. Semua itu memang gejala penyakit ain. Semuanya sudah flexing. Bagaimana mensiasati? Ya memang sulit. Hari ini semua sudah kena penyakit ain. Artinya nggak melo-melo flexing dilabeli Bang Madid itu naik haji tambah pelit gitu. Makanya kata Syekh Abdul Qadir Jailani, kamu mau mendengarkan kata-kata orang apa kata-kata Allah? Kalau mendengarkan kata-kata Allah ya biarin aja, emang gue pikirin. Kalau kita masukkan ke dalam hati jadi sakit, akhirnya sakit hati. Sekarang jangankan naik haji, mau pergi umroh aja walimatus safar. Walimah itu kan pesta bahasa Inggrisnya, bahasa Indonesianya. Bahasa Inggrisnya reception, pesta. Safar, traveling, ya. Jadi itu bancaan nanti dolan. Nah, karena bahasa Arab kan di pinggir, kalau bahasa Arab kan berarti religius itu kan. Coba kalau diterjemah bahasa Indonesia, walimah itu pesta, safar bepergian. Pengantin lungo nggih pesta. Padahal rono ya setor nyowo. Saking wedine gak iso mulih, gak bisa pulang, saking takutnya gak bisa pulang. Setiap hari selama di tanah suci bulan haji itu keluarga di rumah baca Quran, sama tetangga-tangganya baca tahlil. Kira-kira bener nggak itu? Itu tahlil yang tadinya sebenarnya ilmu fardu kifayah yang mulia akhirnya jadi tercela. Mahmudah menjadi madhmumah, yang tadinya terpuji menjadi tercela, tapi tidak terasa karena flexing. Saya wedine mae gak mulih wis diwacakno terus lah. Padahal kesana itu tujuannya menghadap Allah, nggak boleh bawa apa-apa. Orang dulu pergi haji kan malah seneng mati di tanah haram, nggak bakal dilangkai dajjal. Sekarang nggak, semua ajian dibaca, ya. Hizib ikhfa dibaca, hizib nasr dibaca. Ya enggak.
Jadi kita mensikapi zaman flexing itu, ya sudahlah pergi haji, tetangga-tetangga yang dekat diundang pamitan kalau dia mau pergi haji. Tapi sekarang pergi haji terus ngundang orang banyak, terus ngundang penceramah, terus tonggone kon ngono penceramah. Lah jadi ini pamitan, malah sing ngomongi jubire, jurkame. Sama dengan begini, ini makin menjamur di mana-mana. Mantenan ini apa ndelok manten toh? Ndelok manten foto baru acarane mangan baru terus acara inti. Proses dari awal. Ya kita nggak bisa berbuat apa-apa karena zamannya zaman flexing. Wong aku mantenan ngeterno BM ya, flexing tok isine. Pokoknya Gus berangkat jamnya menten anu nggih BM kula jam 3 niku enek rapat nang Pemkot Blitar. Tak menteni wis kok kono wisuk kok go mulai. Adzan duhur mulai. Enek wonge gak ngrasani kok enek wonge. Adzan duhur cakut mulai saingan karo adzane. Makanya saya sambutan nyerahno manten saya tinggal mulai. Karena perjalanan dari itu ke Pemkot Blitar masih jauh, podo Blitar, ini Blitar pucuk gunung ya. Waduh, gurung lagi saya dirangkul sampai Mbak Manten, tiba-tiba koncoku sekolah zaman biyen. Lah, jadi sekarang itu loh, semuanya serba flexing, kena penyakit ain. Wis mantenan dimanapun, nah kita bicara mantenan yang umum, itu kita datang kan nggak dulu toh. Bahkan itu enggak kok terus baca. Kalau orang dulu mantenan kan gini, kita datang tamu sudah duduk, itu MC naik ke panggung terus membacakan ini terus kan baca tilawatil Quran dulu, ini sholawatan bla bla bla. Sekarang sholawatan tola al badru alaina, tutu wong bukan orang, flash disk. Ponak aku dewe mantenan, ya om nanti bisa om ini om, saya sudah siapkan grup anu kosidahnya rebananya, tahu menteni karo indah itu nanti tukang sing sholawatan kok mboten dugi tiba sholawatan flash disk ruang ngono mang gak usah korik nggawa indah teko badas tak gawe flash disk indah cukup ya. Loh ini sudah bergeser maknanya, bergeser momennya, orang tidak lagi mencari barokah. Lah daripada nanti susah-susah ngundang orang tahlilan kirim dongo nenek moyang, download aja itu YouTube sing tahlilan. Terus habis itu berkatnya ditaruh di tengah-tengah, diputarkan tahlil, habis itu dibagikan ke tetangga daripada ribet-ribet. Kan sama dengan itu kan. Jadi kita mantenan itu nunggu manten foto-foto dan sebagainya, nggak ada acara-acara, giliran makan sambil berdiri. Kadek sampean ngundang saya manten jamaah ngaji tasawuf kok makanya berdiri, tak tinggal mau mulai kayak BIM tak tinggal mulai mangan ngadeg. Nah, supirku sampai ngomong ini, Bu Haji Imam anu kan ngaji tasawuf toh Gus. Iya ngaji, no kene ilang tasawuf kalah swara karo ngene iki demokrasi kan ya ini iki bahwa bae tasawuf tapi kalah swara. Ora wira iblas. Sajane jujur ae tak tinggal ngalih mergo mangane ambek ngadeg. Sebenarnya kalau ke rapat di Blitar itu bisa diatur waktunya karena jam 3. Dan delalah udan deras. Saya berangkat hujan deras. Ya ini semuanya flexing. Sing flexing mulai periasnya itu yang di depan itu apa no tulisannya apa, ada tulisan walimatul arus, nggak ada, adanya itu neon box kecil, yaitu muanya make up artisnya apa no tulisannya ayat-ayat Al-Quran tentang pernikahan, terus hadis Nabi tentang keutamaan menikah, an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni, ya nggak ada. Jadi sekarang semuanya sudah seperti itu. Bagaimana?
Ya kita sudah tahu kalau mau mengikuti Nabi ya jangan begitu, kalau mengikuti peradaban Barat ya seperti itu. Contohnya makan sambil berdiri. Nah sebenarnya tamu yang dari Badas bareng sama saya wis kulino, dia Islami dan betul-betul takwa, duduk manis begini. MC ini gak diketik ambek BIM. MC wong Badas iku agamis lho, mangane aja ngadeg. Ora sih ketara iku mang besane teko Badas, manut besane teko Blitar. Iku ketara meruhi pasrah bongkokan. Loh, orang-orang itu sudah terbiasa di sini kan acara duduk dulu mendengarkan ini. Tiba-tiba ada himbauan kali nungguin ini silahkan anu dian dahar. Kula ya dahar. Lagi ini ate pasrah manten kon dahar mbek mulu-mulu. Nah, itu cerminan kalau sudah bergeser. Makanya Bapak Ibu jangan seperti itu. Ya untungnya karena besannya itu orang Badas, jadi acaranya saya masih ngikuti betul-betul prosesi walimatul arus. Walaupun malamnya apa? Karaoke. Di mana-mana sekarang nyanyi, pokoknya nyanyi. Mas saya pulang dari kerja malam. Suaranya apa kok BIM ini? BIM karaokean. Astagfirullahaladzim. Sing nyanyi BIM apa anaknya? Untungnya duduk BIM. Loh, kita itu sudah gak bisa menghindari acara saya apapun nyanyi karaoke. Wes dapat nom-nom mbah-mbah tuwek karaoke. Tur kemana? Karaoke di bis karaoke. Sampai yang namanya Isra Mi'raj dangdutan karaoke lah menang. Sudah tahu toh kalau Isra Mi'raj sekarang sudah kecampuran karaoke. Nah, jadi bagaimana mensiasatinya? Ya mensiasatinya kita harus betul-betul itu. Tapi karena kita nggak mengikuti arus, pasti kita dilabeli orang kolot, orang pelit. Ya harus siap mendengarkan Allah apa mendengarkan suara orang. Wis otomatis karena wis flexing semua. Kita mau zuhud, mau wirai wis malah musuhe akeh. Ya sikapi sendirilah, pokoknya sudah ngaji tasawuf ingin karena liwajihillah ya nggak ngikuti arus, tapi harus siap dibenci. Ya. Kalau ngikuti arus ya siap dibenci Allah. Pilih mana? Wis monggo. Wong nyunatno sekarang itu sunate putune tahun kemarin, walimatu apa khitannya sekarang. Lah boleh lah putumu kapan kok sunatno? Wis tahun dek ngile. Lah memang berarti mau buan toh. Lu mau gak flexing bagaimana? Loh, itu saudara saya sendiri. Lah sing disunatno naik motor reng beli apa itu tadi lho. Iku disunatno kok sepeda motor. Gak taunya 1 tahun yang lalu sunat, barulah tahun berikutnya di walimai. Terus ada wong anaknya itu sudah gendong anak baru mantenan. Terus saya tanya loh, kok anaknya iya biyen pada waktu kayak gurung duit gurung iso mantenan, udah lahir anaknya udah pelayan baru ditemokno manten. Anjine niat golek balen buan. Loh kan kita pernah menyaksikan begitu kan? Iya. Ya mungkin yang lain. Ya seorang sufi ngaji tasawuf, ya kita tahulah, tahu diri kalau dunia ini sudah mayoritas seperti itu. Makanya yang selamat itu yang ngikuti kata Nabi, ngikuti Al-Quran dan Al-Hadis. Bagaimana mau selamat? Zaman Nabi kan pakai baju yang menyapu tanah kan nggak boleh. Ya saya Pak Yai Bu Nyai lek mantu kabeh anake pakaian perempuan menyapu tanah. Sampai berfatwa haram, percuma wong ulama gede-gede ngunu gitu loh. Percuma wong ulama yang lebih besar daripada kita mengajarkan seperti itu. Ya kita harus tahu diri, ya sudahlah menyendiri saja. Akhirnya kita menyepi di tengah keramaian. Nah, gimana? Pondok yang besar, ulama yang ngetop,
Kelasnya nasional sudah seperti itu. Sajane kula nggih ajeng ngomong ngoten tapi gak pena, kalah gede. Pengikut. Saya punya pengikut 12.000 lebih 13. Ya gara-gara mengkritiki Karl Marx di saluran langsung di take down. Waduh. Kenapa saya mengkritiki Karl Marx? Karl Marx itu mengajarkan begini-begini tapi dirinya sendiri nggak sukses. Bojone kelaparan, anaknya kelaparan. Kita kan mengkritiki orang Syiah yang menganggap Ahlul Bait itu maksum. Ya, tapi kan juga memaksumkan Karl Marx di bidang ekonomi, nggak sadar. Ternyata ngerasani kelompok mereka ya langsung saya biarin aja. Cari pengikut yang karena Allah. Nanti kalau dia tetap karena Allah ya akan kembali mengikuti saya walaupun salurannya di take down. Ya sebenarnya kita ini kan pembohong di hadapan Allah. Katanya mencintai Allah, apa Allah, tapi ternyata di titik tertentu kita tidak pernah menerima keputusan Allah. Apa bedanya dengan iblis? Iblis itu kan kenapa dikeluarkan dari surga? Karena dia ngomong, saya itu setiap hari mensucikanmu ya Allah dengan membaca tasbih, tapi ketika Allah punya keputusan menjadikan Adam sebagai khalifah, dia protes. Kan logika berpikirnya kan begini, loh kalau kamu protes berarti kalimat-kalimat tasbihmu kemarin apa? Hanya flexing, tapi nggak sampai masuk ke dalam hati, karena kamu tidak mensucikan keputusanku, kan masih menganggap keputusan Allah masih salah. Nabi di awal-awal itu kan menang perang terus mendapatkan rampasan perang yang banyak. Nah kemudian Nabi membagi-bagi, ada sahabat yang baru masuk Islam namanya Abu Sofyan, itu dikasih banyak, yang ini kasih, tapi yang senior malah dikasih sedikit. Terus ada tiba-tiba orang di tengah-tengahnya Nabi ngomong, Muhammad kamu itu bagi kok seenaknya sendiri, dia itu orang baru mu'alaf, kenapa dikasih harta rampasan perang segitu banyaknya, ini juga baru. Makanya Nabi ngomong, aku bagi bukan berdasarkan keinginan nafsuku, tapi ini perintahnya Allah. Nah itu orang yang bersama Nabi hafal Quran, qiyamul lail so'imun nahar, kalau pagi puasa, tapi menselisihi Nabi. Maka kelompok mereka di zaman Nabi namanya Khawarij, ngaji sama Nabi setiap hari tapi tidak pernah mau menerima ide-ide yang disampaikan Nabi. Sama dengan Bapak Ibu ngaji sama saya, ya banyak kitab yang sudah khatam tapi tidak satu pun yang diamalkan, didengarkan. Berarti Bapak Ibu namanya Khawarij. Nah orang-orang Khawarij itu sebenarnya Nabi masih hidup sudah mau bunuh Nabi. Karena Nabi difitnah tidak menggunakan syariat Islam, tidak menggunakan wahyu. Nabi karena maksum terjaga, nggak terbunuh oleh orang-orang Khawarij. Setelah Nabi wafat, para sahabatnya Nabi yang istimewa semua dibunuh orang-orang Khawarij. Disitulah cikal bakal dan pertama kali munculnya kekerasan di dalam Islam namanya terorisme. Rata-rata orang-orang yang radikal sejak dari zaman Nabi sampai sekarang itu ya begitu. Apa orang-orang yang radikal itu tidak ahli Quran? Apa tidak ahli sujud kalau malam qiyamul lail sampai di sininya ngetok stempel 2? Makanya disebutkan mereka itu adalah qiyamul lail kalau malam bangun sholat malam, so'imun nahar kalau pagi dia puasa. Ahli poso, ahli wirid, ahli zikir, tapi menselisihi Nabi, itu namanya ekstremis, ya, radikalisme yang muncul. Abu Bakar dibunuh, Umar dibunuh, sampai terakhir Sayyidina Ali dibunuh, sampai cucunya Nabi dibunuh. Jadi itu kakean ngaji
amalke. Ngaji hikam oke, sirul asrar oke, terus fatkur robani oke, tapi urip itu tukaran. Nah, memang politisi-politisi yang di Jakarta itu yang backgroundnya ulama, apa di rumah itu nggak ngaji Ihya Ulumuddin, ya, kitab yang tasawuf paling fenomenal, tapi ya gegeran no partai ini, gegeran jadi organisasinya. Terus buat apa ngaji? Harusnya ngaji Ihya kan orangnya lemah lembut, didoni kancane kan ya meneng alhamdulillah, dikritiki malah lapor polisi katanya pencemaran nama baik. Terus ngaji seperti itu buat apa? Itulah orang-orang khawarij. Makanya khawarij itu berasal dari kata kharaja yakhriju, kharajan itu khawarij orangnya, orang yang keluar dari lingkarannya Kanjeng Nabi. Orang khawarij sampai sekarang banyak orang khawarij. Cirinya pokoknya kalau ada orang pergi ke makam, nggak ada itu di zaman Nabi, nyembah kuburan, nyembah makam. Ya sudah, itu paham khawarij. Okay. Kita lanjutkan dulu ke berikutnya. Ja'ar rajulu ilan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Ja'a pernah datang siapa? Rajulun, seorang laki-laki, ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, lalu ia bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inni uhibbuka, sesungguhnya aku uhibbuka, mencintaimu. Faqala, maka beliau menjawab, ista'idda lil faqri jilbaban. Ya Rasul, aku mencintaimu. Nabi langsung menjawab, kalau kamu mencintaimu, ista'idda, kamu bersiap-siaplah, lil faqri, pada kefakiran, jilbaban, sebagai busana penutupmu. Makanya orang non muslim itu kalau mu'alaf, ujian pertamanya adalah kefakiran. Waduh, masuk Islam kok tambah miskin saya. Makanya di konten-konten itu terus dikomentari sama netizen, itu lihat dulu sebelum mu'alaf kaya raya, setelah mu'alaf miskin. Jadi kalau ngomong mencintai Nabi, maka harus siap-siap menjadi miskin. Artinya apa? Nabi itu gemar sedekah. Di kantongnya ada uang 10.000, 100.000, kalau ada orang minta sedekah nggak pernah disisakan, nggak pernah nabung. Berani nggak kayak Nabi? Wong panen aja masih di stok gabahnya di belakang. Kayak saya itu kan dulu nyetok gabah di belakang, karena takut 1 tahun nggak bisa makan. Nabi nggak pernah begitu. Nabi kalau ada orang datang ngomong, ya Rasul, saya 2 hari belum makan, sana cari ke Ummul Mukminin, entah itu Sayyidah Khadijah atau siapa, minta makan sana. Jadi siap-siaplah fakir, karena sikapnya Nabi sangat sosial, perilakunya Nabi sangat sosial. Kalau nggak sosial seperti Nabi, ya tetap nggak dilabeli cinta Nabi. Nabi ahli sedekah. Bapak Ibu sedekah berapa kali setahun? Itu pun kalau ada kalender dari mana datang baru beli 10.000. Kita lanjutkan, mahabbatullahi wa rasulihi, ya, mencintai Allah dan Rasulnya, makarunani,
Oh, belum. Oke. Wajah rojulun, dan pernah datang rojulun seorang laki-laki, akhoro yang lain, ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, lalu ia berkata, inni uhibbullahi azza wa jalla, ini sesungguhnya aku uhibbullahi, mencintai Allah azza wa jalla. Yang satu mencintai Nabi, yang satu aku mencintai Allah saja karena derajatnya Allah lebih tinggi. Kalau aku mencintai Allah pasti mencintai Nabi. Nah, kemudian faqala, lalu beliau bersabda, ittakhidh lil bala'i jilbaban. Ittakhidh, kamu jadikan, lil bala'i musibah, jilbaban sebagai penutup atau busana. Kalau ngomong saya mencintai Allah, apa-apa lillahi ta'ala, lillah billah, belajar ilmu lillah billah, alah, gak tahan, nanti cobaannya berat. Ngaji tasawuf kan berat cobaannya, daripada ngaji yang gak tasawuf. Jadi akhirnya musibah bertubi-tubi. Karena apa enggak musibah? Nabi itu selalu mengedepankan umatnya. Kalau ada acara apapun, Nabi makannya belakangan. Kalau Bapak Ibu terus dilabeli, wah ini ustadz saya, guru saya, wah ini tokoh masyarakat, makan duluan apa belakangan? Pun Gus, monggo Gus. Kalau duduk kira-kira di kursi empuk apa di kursi plastik yang dikasih kain ini. Nah, gitu kok katanya mencintai Allah. Mencintai Allah harus musibah tiap hari. Kalau panitia ngasih kursi empuk, kita jangan duduk di situ. Itu namanya tidak mencintai Allah. Nah, saya sering bagi-bagi beras, bagi orang yang nggak mencintai Allah kan ngomong, koleh duit kok dia kok bagi-bagi beras. Ya jawaban logis saya loh, saya kan cucu sultan. Buyut saya, mbah buyut saya sampai mbah saya, bapak saya kan sultan, pantas bagi-bagi. Loh, orang itu sekarang begitu karena dianggap flexing. Yang kita betul-betul lillahi ta'ala dapat musibah. Oleh duit kondi kok bagi-bagi. Kene nyambut gawe rino wengi oleh mosakmune kuno didum-dumno dum. Di apa? Dihambur-hamburkan. Loh, kita ngikuti Kanjeng Nabi katanya menghambur-hamburkan. Kita nggak flexing memberikan contoh kepada orang lain pelajaran sedekah, malah dianggap flexing karena pada umumnya 90% lebih sudah flexing, pamer. Gitu loh. Saya aja flexing di depan, saya pasang foto saya. Karena apa? Orang mesti penasaran, omah kok gede untuk apa? Pak tukang saya yang biasa di sini saya bilang, ngomong oleh omah itu gawe omah, rumah tinggal. Lah terus itu kok gede, piye lek nuroni? Lah nyelek utek telo ya ngono kuwi. Jadi dia itu terbiasa di rumah yang sempit, tahu rumah yang luas itu malah gumun. Piye carane nuroni wong itu nuroni paling ya sak kamar. Daripada mereka itu penasaran, maka saya pasang baliho yang besar, saya tulisi pengajian kitab tasawuf Al-Fathur Rabbani. Foto saya taruh di situ. Tanya Dokter Diana, sama tinggal anu tak pawit gawe pondok ta? Pondok apa toh? Ya. Iya,
tanya saya begitu Bu dokter depan itu. Wong omah, wong anak saya banyak, keluarga saya besar. Jadi pikir kon kamarnya berapa sudah dihitung. Di belakang ini kan saya sediakan kamar jamaah yang luar kota. Sekarang yang depan-depan sudah jadi, ya saya pindah ke depan, semua keluarga di depan. Ya, di belakang untuk jamaah yang kayak ngajinya khatam, tinggal ijazahan. Yang zoom ini kan model-model zoom itu. Nah, itu tidurnya di sini, nggak usah tidur di luar, bayar hotel mahal, ya toh. Jadi seperti itu. Guru sufi itu mikirnya sudah panjang. Terus di belakang saya kasih dapur MBG, makan berkat gratis. Gitu. Iya, sebelum Pak Prabowo bikin program sudah punya itu dapur SPPG, program makan berkat gratis, ya. Bukan MBG makan bergizi gratis, itu makan berkat gratis. Oke, kita lanjutkan mahabbatullahi wa rasulihi. Jadi mencintai Allah dan Rasulnya, makrunani keduanya. Mendekatkan atau mengandung, ya, bil fakri wal bala, ya, mendekatkan kefakiran dan musibah. Makanya jangan sok-sokan lillahi ta'ala, ya. Walihada, karena hal ini qala berkata siapa ba'dus solihina, sebagian orang-orang soleh, wa kullil bala'u, wukila bukan wakuli, keliru. Wukilal bala'u, wukila diserahkan, apa al bala'u musibah itu, bil wilai dengan kedekatan, kai supaya la yudda'a, tidak mengaku-aku. Jadi orang kalau ngomong mencintai Rasul, mencintai Allah, pasti diuji Allah tulus nggak cintanya, ya. Bahwa nggak ngaku-ngaku toh. Laulam yakun, laulam jika tidak yakun, seperti yakun itu, jika tidak jadi seperti gini-gini. Laulam yakun kadzalika, ini panjang ya. Laulam yakun kadzalika, jika tidak seperti itu, wa illa, jika tidak karena seperti itu, kullu ahadin, maka setiap orang, yuddai mengaku-aku, mahabbatallahi azza wa jalla, mencintai Allah azza wa jalla. Faja'ala, maka Allah menjadikan as-sabata, keteguhan, alal balai, dalam menghadapi musibah, wal faqri, dan kefakiran, tambihan, sebagai
pengingat ala hadhil mahabbati, bagi kecintaan ini, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, ya. Rabbana, ya Tuhan kami, atina, berilah kami, fid dunya, di dunia, hasanatan, kebaikan, wa fil akhirati, dan di akhirat, hasanatan, kebaikan, wa qina, dan peliharalah kami, adzabannar, dari siksa neraka, ya. Itu doanya diajari setelah dapat musibah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Nah, dulu Nabi mengajarkan kepada cucunya Sayyidina Hasan, ya gulam, supaya kamu tidak mendapatkan ujian yang bertubi-tubi, apa yang kamu lakukan membawa berkah, maka bacalah doa ini. Apa yang diajarkan oleh Nabi kepada cucunya Sayyidina Hasan. Nabi mengajarkan doa kepada Sayyidina Hasan, Allahumma hdini fi man hadait, wa afini fi man afait, wa tawallani fi man tawallait, wa barik li fi ma utait. Hafal mboten? Kalau takut kena penyakit ain atau flexing, baca doa itu. Makanya diajari baca doa setiap subuh. Kenapa diletakkan setiap subuh oleh Imam Syafi'i? Karena subuh itu pertama kita dibangunkan oleh Allah, nyawa kita dikembalikan oleh Allah. Maka supaya kita beraktivitas dalam sehari itu tidak terkena penyakit ain. Tapi teman kita yang Muhammadiyah kan nggak mau kunut subuh, tapi selalu membaca doa ini di luar sholat. Allahumma hdini fiman hadait, wa afini man afait, wa tawallani man tawallait, wa barik li fi ma utait. Wa barik li, dan berikan keberkahan kepadaku, fi ma utait, apa saja yang kau berikan kepadaku. Pernah nggak minta berkah? Ya, cilakanya kan apal doanya nggak tahu maksud dan tujuannya. Makanya doa anti flexing itu adalah kunut. Yes, cukup, nggak usah takut-takut kena virus flexing. Jadi doa anti flexing itu, ya, jadi doa kunut itu di kita. Teman kita yang Muhammadiyah ya menyebut itu doa kunut, tapi tidak dibaca subuh, bacanya di luar aktivitas sholat, ya. Kalau kita itu diajarkan oleh Nabi kepada cucunya Sayyidina Hasan, ya, putra Sayyidina Ali, putranya Sayyidah Fatimah. Loh, di umur berapa Anda tahu kalau ini doa dari Kanjeng Nabi untuk flexing? Untung aja ngaji tasawuf. Coba ngaji tasawuf, apa tahu itu doa anti flexing. Orang yang menyalahkan madhab Syafi'i baca kunut berarti nggak tahu ini doa anti flexing. Nanti kalau ditanya kenapa baca ini doa anti flexing dari Nabi, ya kan? Makanya Allahumma hdini fiman hadait, wa afini man afait, wa tawallani fiman tawallait. Ya inilah sudah hafal setiap hari tapi kan nggak tahu ceritanya bagaimana, untuk apa.
Ya, pokoknya kan madhab Syafi'i Gus, saya madhab Syafi'i ya malah. Iya, Syafi'i itu enggak orang bodoh, menjelaskan kenapa Imam Syafi'i mengajarkan baca kunut, karena Imam Syafi'i sudah pandangannya 1000 tahun ke depan akan terjadi banyak orang flexing, tidak hanya riak tambah flexing, di atasnya riak. Apa sekarang yang enggak flexing? Semuanya flexing. Makanya baca itu. Makanya kenapa sih orang-orang ahlu sunnah an-nahdiyah itu kok hidupnya begini-begini? Karena nggak termakan flexing. Coba kalau ngaji muslimatan, kalau ngasih kotaan melungker, kotaan keliling itu kan nggak pakai uang, terus ininya lengannya buahnya itu sendiri ada, kalau gelangnya banyak krumping, itu emasnya berapa gram itu cuman ngasih kelunting 2000, itu namanya flexing. Ya kalau emasnya di sini ada 25 gram, yang ngasihnya ya 200.000 ke kotak yang jalan. Nanti kalau ada yang teman kita ngaji muslimatan gini, terus ternyata nyingkap ininya kelihatan 25 gram, bisi kata Guswit begitu, itu flexing. Alat flexingnya cuman 2.000, promonya itu cuman 2.000. Yaitu katanya mencintai Allah tambah ngenyek Gusti Allah. Ada pertanyaan lagi? Alhamdulillah, ini majelis pertama khatam, pertemuan berikutnya majelis kedua ya. Tapi pertemuan Kamis berikutnya itu kita ngaji hadis qudsi, hadis qudsi. Jadi ini sudah dijelaskan oleh Syekh Abdul Qadir, kita jangan flexing. Kalau apa-apa jangan merasa bahwa itu usaha kita sendiri. Contohnya ketika sakit nggak bisa disembuhkan, yang dipanggil-panggil Allah. Ketika sehat katanya menemukan obat yang mujarab. Alhamdulillah saya sekarang fitness jadi sehat. Kalau fitness menyehatkan badan, tidak mungkin artis yang olahraga fitness terus mati. Teman saya tenis mati, badminton mati, malah yang rokokan yang nggak pernah olahraga 90 tahun usianya nggak mati. Terus kemarin tanya, kalau usianya lebih dari 70 tahun Gus, ya kata Nabi itu namanya tersesat. Iya, illa kecuali mereka yang ngaji tasawuf. Oke, sebelum kita akhiri, marilah kita berdoa kepada Allah. Semoga apa yang kita pelajari pada malam hari ini membawa manfaat, barokah fid dini wa dunya hatal akhirah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an sadatina ashabi sayyidina Rasulillah ajma'in. Allahumma akrim hadhil ummatal Muhammadiyah bi jamili awaidika fid darain ikraman liman ja'altaha min ummatihi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad, Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad, Allahumma astur ummata sayyidina Muhammad, Allahumma jibur ummata sayyidina Muhammad, Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammad, Allahumma afi ummata sayyidina Muhammad, Allahumma ahfad ummata sayyidina Muhammad, Allahumma farij an ummati sayyidina Muhammadin farjan ajilan ya rabbal alamin. Rabbana atina rabbana anzilna munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Allahumma hdina fi man hadait
wa afina fiman afait wa tawallana fiman tawallait wa barik lana fima adait wa qina syarra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda alait fa innahu la yadhillu man walait wa la yu'izzu man adait tabarakta rabbana fa ta'alait wa lakal hamdu ala ma qadait Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa barik wasallam alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Akhirul kalam ihdinas siratal mustaqim wa billahi taufiq wal hidayah wa ridwal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.